diinjak 3,5 tahun lamanya. Gambaran daripada apa? 3,5 tahun nanti saudaraku, gereja yang tidak menerima firman yang membersihkan, dia akan masuk dalam penganiayaan antikris. Jadi kita sekarang bisa ngerti kenapa ada orang yang terus mengajar supaya kita tak bercacat dan tak bercela. Tapi kenapa ada orang puas hanya yang penting sehat, sembuh, diberkati. Mau hidup berantakan gak ada peduli. Saudara, memang sekarang gak terlalu terlihat perbedaannya. Tapi suatu hari nanti Wahyu berkata, ukurlah bait suci itu, tapi kecualikan pelataran. Sebab itu telah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak 3,5 tahun lamanya. Jadi kenapa kita sekarang mengejar ini? Contohnya kita harus bebas dari segala penyembahan berhala, tradisi penyembahan berhala. Ada orang walaupun sudah Kristen nikmat kok itu gak apa-apa kok masih gitu. Jadi saudara gak usah marah. Ya, kalau kita bilang dia bukan Kristen, dia Kristen, KTP-nya gede-gede Kristen. Di rumahnya salib besar-besar. Dan tidak mungkin kita bilang itu salib yang di sebelah kiri Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, apa sih yang membedakan? Itu nanti. Seberapa banyak kita menerima firman yang membersihkan kita. Makanya kita lebih lagi kembali ke slide ya. Kita sangat membutuhkan firman yang membersihkan. Jadi firman itu ketika disampaikan itu membersihkan lubuk hati. Ya. Tadi mundur sedikit dikatakan saudaraku dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan. Hati ini perlu dibersihkan. Katakan hatiku perlu dibersihkan. Hatiku perlu dibersihkan. Dari mana? Dari hati nurani yang jahat. Kadang-kadang kita berkata hati nuraniku. Tapi tunggu dulu, hati nuranimu udah bersih atau masih jahat? Kadang-kadang kita berkata ini suara hati. Hati yang mana dulu bos? Hati yang sudah dibersihkan firman atau hati yang jahat? Karena ternyata ada hati nurani yang jahat. Kadang-kadang kenapa rumah tangga bisa berantem? Giliran di konseling, kamu gak pernah ngerti perasaanku. Perasaan apa dulu? Perasaan yang jahat atau perasaan yang sudah dibersihkan firman? Kadang-kadang kita nuntut sesuatu yang notabene firman Tuhan mengajar kita. Jangan suka menuntut tentang hal itu. Haleluya. 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 Khususnya buat perempuan yang suka main perasaan. Kok bapak-bapak yang amin sukacita, ibu-ibu ketawa-ketawa. Jangan suka berkata perasaan hati. Tunggu dulu, hatimu sudah dibersihkan atau belum? Jangan-jangan hati nurani yang jahat masih yang berbicara. Lalu kamu bilang kamu gak mengerti perasaanku. Haleluya. Sebaliknya laki-laki juga sama. Jangan pikir laki-laki gak kena. Pikir dong, mikir dong. Pikiranmu sudah pikiran Kristus atau pikiran dunia? Kamu gak mikirin. Tunggu dulu, pikiran apa itu yang sedang bertahan? Jangan-jangan pikirannya Saul yang membuat dia terbuang dari status raja. Dan anaknya diputuskan daripada keturunan sebagai seorang raja. Tanya kiri kanan, buat laki-laki tanya. Pikiranmu pikiran apa sekarang? Buat yang perempuan tanya. Hatimu hati yang bagaimana sekarang? Haleluya. 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 Makanya kita butuh firman yang membersihkan. Amin. Saya katakan kita nih yang bapak-bapak yang kaku-kaku, gak bisa romantis sama istri. Perlu dibersihkan pikirannya. Kadang-kadang istri cuma bilang, Pak peluk dong sayang. Kamu gak
mikir aku lagi capek. Itu. Pak, pikiranmu pikiran apa itu, Pak? Sayang sekali suamiku nggak dengar khotbah ini, kata sebagian orang. Pak, saya sekaligus lihat-lihat. Saudara, tadi pagi pas lagi baca-baca, Bu Gem tanya saya, "Tapi kamu pakai sepatu ke Bangkai yang hitam kan?" "Iya." "Udah aku bersihkan ya, udah aku semir, udah aku kasih parfum sepatu." Saya bilang, "Oke." "Bilang apa?" Saya bilang, "Thank you sayang." Wih, gitu dong, harus selalu begitu. Sambil wajah berseri-seri. Bukan karena saya tambah uang belanja 200.000 Pak Yoel. Langsung bersinar wajah itu. Kita ini udah kurang uang belanja, memuji istri pun susah kali. Bilang bertobat kau. Haleluya. Saya yakin ibu-ibu ini, mereka bisa ngerti kalau uang belanja berkurang. Yang penting romantisnya bertambah. Iya kan? Tatih tayangnya itu loh. Karena apa? Mereka punya perasaan. Yang butuh dikasih makan perasaan ini. Ya, bertahan dan kuatlah ibu-ibu yang tidak pernah dikasih makan perasaanmu oleh suamimu. Biarlah perasaanmu dikasih makan oleh Roh Kudus setiap hari. Bersukacitalah. Itu bukan segalanya. Tapi buat kita yang masih pasangannya ada di sini sama-sama di gereja di Zion Philadelphia pula, saya mengajar saudara belajar kita berubah. Cara berpikir kita mulai berubah. Iya, mulai berubah. Kalimat kita mulai berubah. Jangan terlalu kasar. Kita bapak-bapak kita bisa ambil keputusan, tapi jangan lupa tanya istri. Ada amin? Amin. Tanya istri. Gimana menurutmu mami? Saya rencana begini-begini loh. Jangan ketika kamu udah kemasuk jurang bilang, "Mami tolong mami. Mami tolong mami. Mami tolong." Giliran engkau masih sehat-sehat gak pernah minta tolong. Bapak-bapak katakan amin. Pak Yakob makanya harus cari istri lagi nih. Biar ada teman diskusi Pak Yakob. Haleluya. Ya. Boleh Pak Yakob, banyak stok. Haleluya. Pak Yakob kan sudah ditinggal oleh istrinya. Udah 4 tahun, jarang lo laki-laki lama menduda. Berarti Pak Yakob ini tipe yang setia. Haleluya. Setia, setiap tikungan ada. Itu masa lalu lah. Haleluya. Oke, kita lihat Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Kita lanjut saudaraku, lebih lanjut firman Tuhan. Dikatakan di sini, silakan dibaca. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, seperti Kristus mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya, dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah saudaraku, tolak ukur kasih suami kepada jemaat itu adalah kasih Kristus. Apa saudara? Kasih Kristus. Kasih Kristus itu saudaraku tak terbatas. Alkitab berkata betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Makanya kita suami-suami harus penuh dengan kasih. Bilang penuh kasih. Penuh bukan kasih. Kasar. Bukan kasar. Amin. Amin. Nah, lanjut lagi. Ya, di ayat 27 dikatakan supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi kita menjadi kudus, tak bercela dan tak bercacat ketika kita dimandikan dengan air dan firman. Amin. Saudara, firman itu harus seperti memandikan kita. Namanya orang mandi gak mungkin gak basah. Semuanya basah.
Nah, saudaraku, namanya mandi semuanya basah. Demikianlah firman Tuhan. Harus semuanya menguasai kita. Dimandikan sama artinya juga dipenuhi. Jadi pikiran kita dipenuhi firman, tingkah laku kita diatur firman, tangan ini dijagai firman, diatur firman, kaki ini diatur firman, mulut kita diatur firman, telinga kita, hati, pikiran, perasaan kita, mata kita diatur firman. Maka saya yakin tangan yang semuanya dipenuhi firman gak mungkin nempelin istri. Kaki yang dipenuhi dengan firman atau dengan kata lain diatur oleh firman gak mungkin buat tendang balik buat istri. Ya. Dan tidak mungkin juga tendang anak. Haleluya. Haleluya. Semarah-marahnya bapak kepada anak, jangan main tendang. Jangan main tampar dan tot. Haleluya. Haleluya. Rotanlah anakmu. Nah, saya selalu kalaupun sampai rotan, pastikan itu pilihan terakhir. Tentunya dengan adanya perjanjian. Kadang-kadang kita belum ada buat peringatan langsung. Puah! Saya setuju anak dirotan karena itu firman. Tetapi tentunya dengan pengajaran, bukan dengan marah. Kadang-kadang kita mukulnya bukan karena mau memberikan pengajaran, tapi karena sudah memuncak marahnya sambil keluar kebun binatang. Itu yang tidak boleh. Memang ini berbeda dengan ilmu psikolog yang sekarang sedang diajarkan. Tapi saudaraku, saya percaya sekali lagi itu hanya pilihan terakhir. Psikolog selalu berkata jangan, tapi kalau anaknya sudah dibilang jangan, masih ini, kasih tahu dia. 2 kali lagi. Saya bilang jangan, ini lidi akan kena ke kakimu. Kan kita belajar firman kan begitu. Takutlah akan Tuhan maka kau diberkati. Disampaikan. Tapi kalau engkau tidak takut akan Tuhan, maka murka akan datang. Gak tiba-tiba dimurkai. Haleluya. Haleluya. Nah, makanya pendeta Dr. KAM Yusuf Roni bilang begitu. Anak yang dimanjakan dari sejak kecilnya akan menyusahkan orang tua di masa tua. Anak yang dididik dengan tegas keras di masa kecilnya akan membahagiakan orang tua di masa tua. Amin. Saudara silakan pilih. Dan itu tentunya saya udah lihat. Anak-anak yang tidak pernah ditegur oleh orang tua. Gak pernah dimarahi oleh orang tua. Selalu dianggap, oh gak apa-apa. Setiap kesalahan gak apa-apa. Gak apa-apa. Akhirnya dia gak pernah sadar kesalahannya. Dan dia terus mengulang. Tapi juga orang tua jangan kamu marahi lagi kalau dia udah sadar akan kesalahan. Ada amin? Amin. Tapi di atas semuanya itu saya yakin Roh Kudus memberi hikmat. Amin. Kapan kita harus tegas, kapan kita harus lembut. Ada amin? Amin. Ya. Kepada para full timer ini ada kadang-kadang saya tegas. Cepat. Tapi kadang-kadang ada mereka salah. Ya gak apa-apa. Lalu mereka bilang lucu banget Pak Gem. Malah dibilang lucu saudara. Tapi ada kalanya ngantuk. Tidur sana. Gak usah ikut doa. Giliran saya bilang begitu gak ngantuk lagi saudara. Iya. Iya. Tapi kadang-kadang ada saya lihat mereka ngantuk. Saya habis live saya bilang kecapean kalian tadi malam. Semangat ya. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau saya ingat tadi malam kan gak ada pelayanan, jam sekian udah tidur tapi pagi-pagi ngantuk. Kenapa kau ngantuk? Nah, jadi kita juga menegur dengan ada alasannya, ada dasar. Oke, kita lanjut saudaraku. Maka jadi 2, 3 ya. Jadi untuk menerima hati yang baru, kita memerlukan firman yang membersihkan hati kita. Kita dimandikan atau dipenuhi dengan firman sehingga kita kudus, tanpa bercacat dan tidak bercela. Amin. Amin. Jadi hati ini, biar nanti seperti firman Tuhan katakan, kamu menjadi umatku, aku menjadi Allah. Oh, itu terjadi bukan karena klaim kita sudah KTP Kristen, tapi hati. Amin. KTP-mu bisa kamu buat 3 dan semuanya Kristen besar-besar. Bahkan kamu bisa tulis pendeta di situ. Tapi hatimu sudah bersih atau belum? Saudaraku, ya jangan sampai nanti. Ya saya pendeta ini jangan sampai hati jemaat lebih bersih daripada hati pendeta. Wah sedih. Sedih kalau sempat itu terjadi. Makanya Bu Gem selalu ingatkan saya, papi jaga hati. Ingat saya terberkati dengan komitmenmu. Apa itu? Lebih baik jadi jemaat tapi masuk surga daripada jadi pendeta masuk neraka.
Emang ada pendeta masuk neraka? Ada. Siapa? Kayaknya saudara langsung bilang ada. Siapa? Ayo. Senang kali kalian bilang pendeta masuk neraka. Banyak. Bilangnya banyak lagi. Emang sebanyak apa pendeta yang Anda tahu? Ha? Tersinggung nih sebagai pendeta. Tapi tentunya kita tahu dari firman, ya kan? Kalau mereka masih tidak sungguh-sungguh, atau dengan kata lain, gembala-gembala yang tidak memperhatikan domba-domba, yang tidak memperhatikan firman, dikatakan dimurkai. Akhirnya aku juga yang menjawab, ya. Nah, dari situ kita tahu, makanya hamba Tuhan harus memperhatikan firman. Ya, saudara, mungkin kita kalau nanti saudara jadi pendeta hamba Tuhan, mungkin engkau bisa bermewah-mewah. Tapi saya sampaikan, janganlah bermewah-mewah. Haleluya. Ya, belajarlah kita juga sederhana. Bukan berarti gak bisa punya barang bagus. Kalau ternyata itu dikasih orang, apa mau dibilang? Kalau nanti saya dikasih orang mobil yang harga 600 juta, gak mungkin saya jual. Kalau ternyata dia bilang, Bapak boleh pakai tapi gak jual. Apa mau dibilang? Tapi ketika ada kepepet, saya akan tanya, boleh jual gak ini bos? Kalau boleh jual, jual juga. Tapi sekali lagi saudara, saya berpikir begini, Tuhan, jagai hati ini tetap sederhana. Karena saya melihat di Alkitab, hanya orang-orang hati yang sederhana yang dipakai Tuhan. Amin. Tapi juga saudara, kita belajar, hati yang sederhana gak selalu bicara kaya dan miskin. Saya ketika belajar tentang sombong atau rendah hati, nggak melulu karena kaya jadi sombong. Ya. Banyak yang miskin sombong. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika saya ngobrol dengan seorang hamba Tuhan, Pak Gembala, sombong itu karakter, Pak. Dan kadang-kadang faktor keturunan dan kebiasaan lingkungan. Nggak ada hubungannya ternyata dengan kekayaan. Ya. Karena memang saya temukan banyak orang kaya yang rendah hati. Ya. Kita datang mau makan, disendokin nasinya, ini Pak Pendeta. Oh, ternyata dia udah mobil mewah. Kadang-kadang kita pergi kepada orang yang masih biasa saja. Kita datang kadang-kadang buang muka. Beberapa orang pernah datang konseling, datang keluarga rame-rame. Saya bilang, sini biar didoakan. 5 kali dipanggil baru mau maju. Saya bilang, sombong banget ini orang. Bayangkan loh saudara, kita sini biar didoakan. Gak mau, pergi keluar. Sampai dipanggil keluar. Saya pikir sombong banget, jujur saudaraku. Andai kataku malaikat udah kusentil dia. Ya kan? Hah? Nah itu. Nah tapi tentunya kan gak ada hubungannya dengan kekayaan. Iya. Makanya saudara jangan salah paham juga. Udah gara-gara kaya itu dia jadi sombong. Enggak. Banyak orang kaya yang rendah hati, mungkin lebih rendah hati dari kita. Haleluya. Haleluya. Nah tapi saya berdoa kita juga jangan sombong. Amin. Ingat, orang sombong bau dan setan. Bukan bau setan, bau dan setan. Bukan bau setan, Pak. Bau dan setan. Sudah bau, setan lagi. Di sini ada yang setan? Oh, tidak ada, di dalam nama Yesus. Kan kalau ditanya ada yang sombong di sini, ada gitu kan. Tapi kalau kita tanya ada yang bau dan setan di sini, enggak susah. Tapi saya belajar, saudara. Orang sombong itu susah ditegur. Orang sombong itu enggak terima kesalahannya dinyatakan. Bahkan hamba Tuhan pun seperti namanya Uzia, ditegur 60 hamba Tuhan yang tegas. Dia marah loh. Alkitab berkata setelah ia menjadi tinggi hati, ia melakukan hal-hal yang merusak. Suatu kali dia membawa saudaraku ya bokor untuk ke rumah Tuhan, untuk menyalakan ya pedupaan. Lalu ketika ditegur, kamu gak ada hak untuk itu, kata imam-imam 60 orang. Dia marah, dia lemparkan. Siapa di sini marah, lempar-lempar gara-gara dikasih tahu kesalahannya? Hati-hati, bau dan setan. Paling sedikit kusta di kepala.
di dahinya. Itu yang terjadi kepada Uzia. Apa kusta di dahi? Busuk pikiran. Orang yang sombong itu busuk pikirannya. Nggak ada lagi ide yang bagus. Makanya Alkitab bilang orang yang sombong itu selalu bikin rusak. Dulu saya saudaraku kerjain apa selalu rusak. Rusak. Belajar mobil, atrek, jumpa, pecah kacanya. Iya. Mik pendeta, iya saya pikir biar bagus. Hatiku pokoknya cinta sama Tuhan dan cinta untuk pekerjaan Tuhan. Saya cuci, tapi saya jemur di atas mobil. Sehingga datang kawan di bawah mobilnya, hilang kepala miknya. Padahal itu mik diinden dari Singapura. Gak ada dijual di Indonesia waktu itu. Sehingga saya cari-cari kepala mik ini yang cocok, gak ada lagi. Lalu saya ambil kepala mik yang lain, saya solasi. Bayangkan, waktu itu harganya 5 juta diinden dari Singapura. Saya pakai solasi-solasi. Waktu itu Pak Pendetanya marah, dilempar. Dia bilang, sombong kau makanya selalu bikin rusak. Waktu itu saya gak ngerti. Tapi saya baca firman, iya juga. Makanya saya belajar. Dan memang setelah mencoba merendahkan hati, kita kerjakan apa? Berhasil loh saudara. Siapa di sini yang selalu gagal? Jangan-jangan kamu terlalu sombong. Jadi bicara sombong di Bekasi. Halo, agak sering saya bicara kesombongan di Bekasi. Jangan sombong lah. Bertobat. Jangan karena udah banyak jadwal pelayananmu sombong. Gak ada hebatnya jadwal pelayanan banyak kalau hati belum beres. Hati harus dibersihkan. Ada amin. Kadang-kadang yang paling banyak pelayanan paling susah mengampuni lu. Bilang kadang-kadang. Gak selalu. Amin. Itu adanya di sana di Zimbabwe. Di sini gak ada. Di sini semuanya hatinya lembut-lembut. Haleluya. Haleluya. Jangan sombong kita. Rendah hatilah. Terimalah firman Tuhan itu apa adanya. Jangan keras hati. Oke, yang kedua. Air yang menjernihkan itu menggambarkan Roh Kudus. Kalau tadi yang pertama air itu menggambarkan firman. Firman yang membersihkan. Dan barusan ketika saya bicara tentang kesombongan, tentang juga hati yang harus bersih, itu saudara sedang dibersihkan loh itu. Karakternya dibersihkan. Yang suka marah-marah dibersihkan. Ya. Saya berdoa mulut kita ini dibersihkan firman. Jangan lagi mengutuki saudara. Sekali lagi katakan, semarah-marahnya saya. Semarah-marahnya saya. Gak boleh mengutuki. Gak boleh mengutuki. Bilang kiri kanan, jangan pernah mengutuki lagi. Jangan pernah mengutuki. Jangan keluar kebun binatang. Jangan keluar kebun binatang. Bukan kebun binatang maksudnya, tapi isinya itu. Ya, ya. Jangan panggil karyawanmu, binatang sini kau. Jangan begitu. Padahal di gereja kau bilang, kasihnya seperti sungai. Oh kasihnya seperti sungai. Padahal karyawanmu yang kemarin kau bilang binatang ikut ibadah di situ. Itu sungai yang kotor. Bisa aja Pak Yoli ini dapat. Kasihnya sungai yang kotor. Haleluya. Jujur dulu, udah beres belum kita masalah ini? Kayaknya masih ada loh ini keluar kebun binatang kalau udah marah. Karena biasanya keluar ini karena ada yang begitu pelakunya. Iya. Kita bisa marah tapi tetap begini, tidak melakukan dosa kata firman. Boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Ada amin? Amin. Makanya sebelum kita jadi pemimpin itu selalu dibentuk Tuhan dulu hatinya. Supaya ketika jadi pemimpin jangan suka-suka mau bilang orang monyet lah. Suka-suka mau bilang orang manusia jahanam, durhaka tak berguna. Hati-hati loh. Yang punya jabatan-jabatan di pekerjaan hati-hati loh. Yang kamu jadi bos di sana hati-hati loh. Ya, sama tukang parkir jangan maki-maki loh. Ada amin? Amin. Iya loh. Jangan panggil dia anjing gara-gara gak cocok di hati. Oh hati-hati.
dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Makanya nanti sering doain, mulutku Tuhan masih belum kudus Tuhan. Tergantung situasi kadang-kadang Tuhan. Haleluya. Apalagi suami istri kalau berantem, kadang-kadang gampang keluar itu. Tapi di sini jangan, amin. Tidak terjadi. Tidak terjadi lagi. Kita lihat firman Tuhan, air adalah gambaran Roh Kudus. Yohanes 7:37, silakan dibaca sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, apa katanya? Yesus berdiri dan berseru. Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, ya, dan minum. Dan minum, minumnya berarti air yang diminum itu. Terus, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan percaya, dikatakan ada aliran-aliran air hidup. Apa itu air hidup yang mengalir? Silakan ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah, yang dimaksud air hidup ialah roh yang akan diterima. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Iya. Sebab roh itu belum datang. Roh Kudus waktu itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Karena waktu itu Yesus belum naik ke sorga. Ya. Jadi waktu ayat ini dituliskan ya, waktu ini kisah ini ada, Yesus belum naik. Jadi Yesus dikatakan dimuliakan itu disalibkan, dikuburkan dan naik ke sorga. Nah, setelah Yesus naik ke sorga baru datanglah 10 hari kemudian, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Nah, jadi air yang jernih gambaran daripada Roh Kudus. Coba next slide. Perhatikan, baca sama-sama 2-3 ya. Setelah kita mendengar firman, kita harus punya sikap hati merindukan Roh Kudus, rindu jamahan Roh Kudus, meminta Roh Kudus memenuhi hati, seperti seseorang yang haus akan air. Kuasa Roh Kuduslah yang akan memampukan seseorang untuk insaf dari segala dosa dan kejahatannya. Kenapa ada orang sudah dengar firman tapi nggak tobat-tobat? Karena nggak ada Roh Kudus yang dia izinkan menjamah hati. Makanya dia bisa menjadi ahli Taurat atau orang Farisi yang hanya menegur orang lain, tapi dia sendiri pelaku daripada apa yang dia tegur itu. Nah, saudara-saudara, biar kita bisa bertobat dan melepaskan semua kenajisan yang dikatakan dalam Yehezkiel 30 ayat 30 tadi ayat 26 itu, supaya kita bisa melepaskan itu, kita doakan Roh Kudus turun atasku. Amen. Roh Kudus jamah hatiku. Saudara doakan hatimu ini dirubah oleh Roh Kudus. Bagaimana biar bisa lembut? Bagaimana biar bisa sabar? Bagaimana biar bisa memberkati orang yang justru sudah mengutuki kita? Itu hanya bisa terjadi kalau ada Roh Kudus. Amin. 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 Kita sudah begitu direndahkan, dihinakan. Tapi bagaimana caranya bisa tetap sabar, senyum dan tidak mengutuk balik? Itu bisa terjadi kalau ada kuasa Roh Kudus. Amin. Tanpa Roh Kudus kita ini pemarah semua. Ya. Tanpa kuasa Roh Kudus kita ini juga tukang maki semua. Ya. Tanpa kuasa Roh Kudus kita ini semuanya juga sama dengan dunia. Ya. Oleh sebab itu hari ini doakan Roh Kudus. Makanya saya suka Maria ada bawakan lagu waktu kita seminar. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Saudara, walaupun kita sudah jadi pelayan, belum tentu hati kita udah langsung lembut loh. Ya. Ya. Makanya selalu doakan hatimu. Amin. Walaupun kita udah karismatik, penuh Roh Kudus, gemetar-gemetar maksudnya berdoa. Belum tentu langsung lembut ini hati. Makanya doakan Roh Kudus. Jangan cuma lidahku, hati ini. Saudara-saudara, ini penting. Roh Kuduslah yang akan memampukan
seseorang untuk insaf dari dosanya. Amin. Lanjut kita lihat. Karena Roh Kudus itu akan menginsafkan. Yohanes 16 ayatnya 7-8. Silakan dibaca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, ya, penghibur itu tidak akan datang. Terus datang kepadamu. Ya. Tetapi jikalau aku pergi, Ya. aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi siapa yang mengutus Roh Kudus kepada kita? Tuhan Yesus. Terus ayatnya yang ke-8 perhatikan. Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia Roh akan Kudus dosa, akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kenapa kita bisa insaf? Itu Roh Kudus. Ya, saya lihat saudaraku, ya Pak Marison di Jakarta. Itu saya injili dari tahun 2018. Udah sampaikan firman terus. Dia gini-gini tapi nggak berubah. Tapi saya melihat hari-hari ini. Sejak kemarin di baptisan itu. Roh Kudus jamah dia. Walaupun belum berkata-kata dengan bahasa. Karena itu bicara karunia. Tapi saya melihat ada Roh Kudus yang jamah dia. Sekarang setiap kali ibadah nangis mulu. Yang kan badan gede begitu. Pangkasan rambut cepak. Tapi Roh Kudus saya minta doa untuk firman Tuhan aja dia nangis saudara. Kenapa bisa insaf? Karena Roh Kudus. Amin. Jadi kalau ada keluarga kita nggak insaf, saudara tahu meminta siapa untuk menginsafkan? Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus suamiku, Roh Kudus. Masih kepala batu, masih keras kepala. Kalau ikan asin kepala batu enak sih. Tapi kalau suami yang kepala batu bagaimana? Kan gak bisa dimakan. Haleluya. Haleluya. Anakku Roh Kudus. Kalau anak-anak lembu bisa dipotong dimakan enak. Tapi anak sendiri kan gak mungkin dipotong. Roh Kudus jamah anakku biar bertobat. Saudara tahu minta siapa untuk menjamah anak? Roh Kudus. Ketika abang saya mabuk pulang dari Laputuak, dia mabuk, dia marah-marah di rumah, diambil handphonenya dilempar hancur. Habis itu dia teleponan dengan juga adik-adik saya dan kakak saya. Adik-adik saya ketawain, tengken lah kau terus, mabuk lah kau terus. Dia ternyata nggak terima, diambil handphone itu dilempar. Dan semua yang ada di rumah, mama saya, istrinya, dan juga anak-anaknya mau diusir dari rumah, mereka ketakutan. Lalu saya ditelepon waktu itu perjalanan dari Bekasi ke Jakarta pulang. Saya ditelepon sampai akhirnya saya harus masuk ke rest area untuk saya berdoa. Apa yang saya doakan? Roh Kudus hadir saat ini. Kendalikan abang saya ini. Apapun yang membuat dia semarah itu. Saat ini aku katakan Roh Kudus ambil alih. Dalam nama Yesus. Tiba-tiba tenang. Diam. Lalu mulailah mama saya dan istrinya berdoa. Dia doakan dia. Sampai akhirnya dia tertunduk begini. Dan dia nangis-nangis. Oh tadinya udah mau. Wah saya udah tahu. Pernah lihat waktu saya masih SMA. Kalau dia marah itu papan rumah ditendang. Tak. Habis. Bisa 7 papan. Bisa ambil api bakar kabel listrik. Nah kalau dia lihat begini dia bisa bakar itu. Rumah kami pernah dia siram minyak tanah dan dia bakar di situ. Namanya di kampung kan banyak tikar untuk jemur padi, dia bakar itu. Jadi ketika dia mabuk itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Apa yang saya doakan? Saya ada di Jakarta. Gak bisa saya terbang ke sana. Apa yang saya minta? Roh Kudus sama dia. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Ada amin? Amin. Nah kalau orang lain kita doakan dengan Roh Kudus supaya insaf. Nah kita juga. Roh Kudus saya ini belum nih. Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Saksi Yehova berkata Roh Kudus itu sebuah kekuatan. Hanya sebuah kuasa. Tapi tidak, Alkitab mengajar kita Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Artinya satu pribadi dia punya pikiran. Kalau kuasa gak punya pikiran.
Dia punya pikiran, dia punya akal budi, dia punya kehendak, dia punya emosional. Bukan emosional marah-marah, tapi sensibilitasnya ada. Jadi dia bisa sensitif, itu dia bisa rasakan apa yang kau alami. Makanya kalau saudara lagi berduka, doa aja, Roh Kudus, aku sedih, aku berduka, hiburkan aku. Engkau nanti tiba-tiba nangis, tapi bukan lagi nangis karena sedihnya masalahmu, tapi karena merasakan jamahan Tuhan, dan habis itu engkau bisa terhibur. Nah makanya karena dia suatu